Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku bernyanyi untuk memuja keagunganmu. Ku bernyanyi untukmu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk yang widih. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi untuk memuja keagunganmu. Ku bernyanyi untukmu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk yang widih. Ku bernyanyi. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube Hai TV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam karunia yang widih. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, bersih tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisia akan mengantarkan ngobrol inspiratif, tapi sebelumnya kita saksikan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Selamat menyaksikan. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk yang widih. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi untuk memuja keagunganmu. Ku bernyanyi untukmu, kekasih Atmani. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan, dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Saba Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. Mana jika wajika kaika, berpikir, berkata, berlaksana. Inilah media. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling. Nah, ini cerita dari awal mitologi kisah Dewa Ganesha. Nanti kita akan cerita-cerita lagi ya. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini Kak Mia bersama Bintang akan membedah buku komik klasik Hinduni Ganesha sebagai dewa pelindung. Seperti apa mitologi dari riwayat cerita Dewa Ganesha? Temukan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Cara ini disponsori oleh Galeri Bukuku,
mengemas kata, menata aksara, peace of mind, oase di pusat kota. Adik-adik Swindu, langsung saja deh kita mencoba untuk cerita singkat atau membedah komik klasik Hindu Ganesha Dewa Pelindung. Nah, ini kebetulan ada Bintang nih. Bintang tahu nggak riwayat atau mitologi tentang Dewa Ganesha? Tahu Kak Mia, jadi Dewa Ganesha itu dikenal dengan Dewa Perlindungan, Dewa Keselamatan, Dewa Penolak Bala, dan Kebijaksanaan Kak Mia. Dan sebagian besar umat juga meyakini jika meletakkan patung Ganesha ini di depan rumah akan melindungi penghuninya Kak Mia. Benar gitu nggak Kak Mia? Ya benar sih, tapi ini bukan mitologinya. Jadi mitologi dari riwayat cerita Ganesha ini diawali ya adik-adik Swindu, berawal dari lahirnya Ganesha yang dibuat oleh Dewi Parwati melalui kotoran dari badannya yang bercampur dari tanah atau tanah liat, dirangkai sedemikian rupa sampai berbentuk sebuah patung anak kecil. Nah, begitu tampaknya patung yang dibuat oleh Dewi Parwati ini membuat Dewi Parwati ini seperti jatuh cinta kepada anak ini. Kemudian dihiasilah dengan berbagai perhiasan, dan Dewi Parwati pun mengucapkan doa dan mantra, melakukan meditasi di depan patung ini, di depan patung anak kecil itu, sehingga patung itu hidup dan diberi nama Ganesha. Nah, Ganesha ini ditugaskan untuk menjaga keputren atau tempat pemandian dari Dewi Parwati, agar siapapun yang ingin masuk ke sana, ke kediaman Dewi Parwati ini, terhalangi ya, tidak boleh masuk seperti itu. Sampai suatu ketika ya Dewa Siwa ya, suami dari Dewi Parwati ini, mencoba untuk masuk ke dalam kediamannya ya, ingin bertemu dengan istrinya karena lama tidak berjumpa. Tapi di sana dilihatlah sosok anak kecil yang sedang berjaga, dan ditanya oleh Dewa Siwa, "Siapa kau?" "Aku adalah putra dari Dewi Parwati." Dengan bangganya Ganesha mengucapkan seperti itu. Dan Dewa Siwa pun ingin masuk bertemu, dan malah dihalang-halangi oleh Ganesha ini karena ditugaskan seperti itu oleh ibunya. Sampai akhirnya Dewa Siwa pun marah dan berkata, "Kenapa? Ini kan kediamanku, kenapa tidak boleh masuk ke dalam ingin bertemu dengan istrinya? Kau tidak tahu siapa aku?" Ia menugaskan berbagai prajurit ya, mulai dari para ganang, resi, sampai juga para dewa-dewa untuk mencoba masuk ke dalam sana. Sampai akhirnya terjadi percekcokan antara para dewa itu dengan si Ganesha. Nah, sampai akhirnya Dewa Siwa pun tak tinggal diam. Ia pun bersama para dewa ya, Dewa Brahma yang menyamar sebagai seorang pendeta, kemudian Dewa Wisnu yang menyamar sebagai seorang Maya. Nah, ini yang mengecohkan Ganesha, sehingga Ganesha ini terkecoh, melakukan perlawanan, sampai akhirnya terpenggalah kepala dari Ganesha ini, terkena trisula dari Dewa Siwa. Cerita adik-adik Swindu yang melihat kejadian ini, Dewi Parwati pun sedih dan juga murka melihat kejadian meninggalnya Ganesha, sampai akhirnya ia bersumpah akan menghukum semua dewa yang telah melakukan persengkongkolan ini. Sampai akhirnya Dewi Parwati ini menugaskan para gananya juga, Kali pun turun juga melawan para gana, juga Durga menyatukan kekuatan, sampai akhirnya para dewa ini berpikir dan melihat ini tidak boleh didiamkan gitu saja, tidak boleh terjadi berlarut-larut. Akhirnya para dewa pun memohon maaf kepada Dewi Parwati. Dewi Parwati akan memaafkannya asalkan Ganesha ini dihidupkan kembali. Sampai akhirnya Dewa Siwa berjanji menghidupkan Ganesha kembali dengan menugaskan Dewa Brahma untuk turun ke dunia, ke bumi, mencari pengganti kepala dari Ganesha. Sampai akhirnya menemukanlah satu hewan yang ada di hutan saat itu ada gajah. Nah, gajah ini dipenggal dengan cakra Dewa Wisnu dan dipersembahkan, dibawalah kepala gajah ini dan disatukan kembali di Siwaloka, sampai akhirnya Ganesha ini hidup. Dewa Ganesha yang dijuluki juga sebagai Dewa Keselamatan, kemudian Dewa Penolak Bala, kemudian Dewa Kebijaksanaan, juga disebut sebagai Wugeswara. Seperti itu Bintang. Jadi nilai yang bisa kita ambil ya, terutama adik-adik Swindu, mempelajari atau mendapatkan nilai moral dari cerita Ganesha ini adalah sosok anak yang kuat dan berbakti ya.
kepada ibunya. Dia tidak memperdulikan perkataan orang lain dan tetap setia ya dengan perkataan dari ibunya itu. Jadi adik-adik Swindu semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Saya Mia Gandewa dan Bintang pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, demikian tadi High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Semoga pesan-pesannya dapat dipetik untuk bekal pemirsa di rumah. Dan sesaat lagi kita ikuti ngopi ngobrol inspiratif. Berawal dari senagir ngopi, ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini sesuai dengan tema besar Wartam edisi 77 yang membahas sisi religi Work from Bali. Gayung bersambut bersama kolumnis salah satu dari rubrik kita, Bapak Suwantana, yang akan membedah tulisannya dengan judul Karmani. Tentu dimanapun kita bekerja, landasannya adalah Karmani. Tapi seperti apa Karmani itu? Temukan jawabannya setelah pesannya. Satu ini. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu Dharma. Pakai masker demi kesehatan. Pakailah helm untuk keselamatan. Dan bacalah Wartam untuk informasi Hinduni tanpa henti. Wartam, membuka mata, menangkap makna. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam, Napi Orti, Pak Swantana. Sehat selalu Pak ya. Kita langsung saja Pak menguraikan judul tulisan Bapak Karmani. Tentu dimanapun kita bekerja dasarnya adalah Karmani itu sendiri. Nah, Karmani sebagai sebuah kata kerja apakah mengandung berbagai arti yang lain? Mungkin Pak bisa dijelaskan. Terima kasih ya. Saya buka masker. Kata Karmani itu kalau kita gali di dalam teks, terutama di dalam pembuat kita ya, itu artinya in action. Kita ada di dalam tindakan. Atau dengan kalau kita gali lagi lebih dalam, itu artinya kita sudah dalam tanda kutip terjebak di dalam tindakan. Kita tidak bisa kemana-mana. Jadi boleh dikatakan kalau menurut teks itu adalah guna prakerti. Itu sudah ditakdirkan seperti itu, sudah diharuskan. Bahkan ketika kita ingin tidak bertindak pun sesungguhnya merupakan tindakan itu sendiri. Jadi kita sudah harus berada di dalam tindakan. Nah, kalau seandainya kita umpamakan Pak, sesuatu yang kita lakukan dalam sehari-hari, misalnya sedang minum. Yang minum ini kan diri kita nih, fisik kita. Lalu yang sedang minum ini atau saya sendiri itu sebenarnya siapa dan bagaimana Pak? Bisa dijelaskan nggak terkait dengan karmani atau kerja itu? Oke, teks kita menyebut bahwa yang bertindak itu adalah guna prakerti satwa rajas tamas itu. Nah, sedangkan sang diri yang saya itu adalah kesadaran murni, pure consciousness. Nah, ini yang berbeda. Artinya apa? Umpama ketika saya sedang minum, selama ini yang kita pahami yang minum itu saya. Tetapi kalau menurut teks yang minum adalah fisik kita, sedangkan saya itu adalah kesadaran murni itu. Saya itu adalah saksi. Nah itu makanya agar kita menyadari bahwa diri saya itulah saksi, makanya di dalam teks kita sebutkan ada dharma, yajna, kemudian yang lebih mengarah ke itu adalah karma yoga. Karena dengan karma yoga inilah orang bisa menyadari dirinya sebagai saksi, bukan sebagai pelaku. Nah itu jadi identitas kita lah atau ahamkara kita lah yang membuat kita tidak menyadari diri kita sebagai kesadaran murni. Ini kita mendapatkan sesuatu yang baru nih dalam edisi Ngopi kali ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema besar kita, sisi religi Work from Bali, seperti itu Pak ya. Tentu ini perlu kita sambut baik, upaya salah satu kementerian kita, Menteri Pariwisata untuk membangkitkan pariwisata di Bali. Nah, bagaimana cara atau upaya dari cara kerja dari Karmani ini agar pemirsa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi Pak? Ya, kalau kita lihat lebih global lagi, ya kalau kita lihat teks dari manapun kita bekerja, entah dari rumah, kemudian entah dari kantor
berasal dari planet lain pun gitu ya. Landasannya adalah karma yoga. Landasannya adalah iyanya. Landasannya adalah dharma. Karena dengan itulah kita bisa disadarkan. Kita bekerja dan menyadarkan kita, identitas kita sebagai kesadaran murni, bukan sebagai physicality. Itu ya. Karma yoga, kemudian yatnya, Itu dan juga pertalian. Itu pertalian. Ya, dharma, kemudian yatnya, intinya itu adalah karma yoga. Dan terakhir pesan yang bisa didapatkan oleh pemirsa HiTV Channel 3 dari tulisan Bapak ini, bagaimana Pak? Jadi kita bekerja tetapi jangan terikat dengan hasilnya. Itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan dari karma yoga itu. Nah, ini menjadi catatan terpenting untuk pemirsa yang sedang menyimak dari tayangan ngobrol inspiratif kita kali ini. Demikianlah pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi ngobrol inspiratif, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Swantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Seni adalah kawan, ilmu adalah teman, agama adalah sahabat. Maka bertemanlah dengan seni, berkawanlah dengan ilmu, dan bersahabat dekatlah dengan agama. Saya Arya Putra untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Memetik catur purusa arta tentang dharma arta kama moksa, menuntun langkah kita semua menjadi samana watama. Sarasa Muscaya artinya himpunan Saripati Mahabrata, Ketua Begawan. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Parisya mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Menuntun langkah kita semua menjadi samana watama. Sarasa Muscaya artinya himpunan Saripati Mahabrata, Ketua Begawan Sampayana pada Raja Janamajaya. Memetik catur purusa arta tentang dharma arta kama moksa, menuntun langkah kita semua menjadi samana watama. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.